Now, sports. Tottenham Hotspur Spurs 1. Manchester United. Biawak out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil pertandingan final Liga Malam Jumat yang baru main kemarin itu. Belum apa-apa, openingnya udah diketahui akor beto kalian ya. Itulah saking hinanya MU musim ini. Sebelum kita bacotin partai finalnya, ada beberapa kejadian lucu sebelum final ini. Karena masuk final, manajemennya Spurs ngasih tiket gratis buat staff dan keluarganya biar bisa nonton langsung ke Bilbao Spanyol. Tapi beda sama MU. Walaupun mereka masuk ke final, si Ratcliffe ini tetap gak mau ngasih tiket gratis karena alasan efisiensi anggaran. Alhasil si Amorim pun harus rela bayarin keluarga staffnya biar bisa nonton langsung. Emang udah gak jelas sekali klub yang satu ini. Staff yang benar-benar kerja gak dibayari. Pemain yang gak jelas kerjanya malah yang dibayar. Manchester United datang ke final ini dengan status unbeaten di Eropa. Tapi ingat, musim lalu pun Leverkusen datang ke final dengan rekor unbeaten. Tapi terpongking juga yang 3-0 di final sama Atalanta. Jadi nggak menjamin itu ah. Nah di match ini Tottenham main pakai formasi 4-2-3-1. Tapi secara mengejutkan si Ange Postecoglou malah main si Richarlison dan dicadanginnya kapten mereka si Son Heung-min. Tapi kenapa ya si Postecoglou ini malah cadangin si Son Heung-min nol? Kalau menurutku karena alasan taktik sih wak geng. Alasan taktik apa nol? Ya alasan taktik dia kalau kalah nanti lah. Kan kalian udah tengok si Son nggak main, jadi wajar lah kami kalah. Macam itulah bunyi alasan dia kalau kalah nanti kurasa. Berval dan Madison yang cedera juga digantikan sama trio lini tengah mereka yaitu Bissouma, Bentancur, dan Pape Matasar. Sementara itu Ruben Amorim masih main pakai formasi andalannya 3-4-3. Yang kita juga udah tahu sebenarnya nggak bisa diandalkan kalau pemainnya pemain MU. Tapi ada beberapa perubahan yang dibikin Amorim di match ini. Dari posisi back, Mathis de Ligt yang masih cedera digantikan sama Luke Shaw. Sebetulnya aneh juga nih aku nengok keputusan si Amorim ini. Padahal di posisi back masih ada Lindelof atau Johnny Evans, atau mungkin Eden Hazard yang terbukti cukup bagus kalau dimainkan musim ini. Tapi dia malah mainin si Luke Shaw yang posisi aslinya back sayap kiri. Bahkan sebetulnya baru tahu juga aku si Luke Shaw ini udah sembuh. Kukira dia udah jadi bidan saking seringnya dioperasi. Enak kali jadi Luke Shaw ini ya kan. Ongkang-ongkang kaki dia karena cedera. Terus capek lagi kawan-kawannya bawa ke final. Pas di final dia tinggal main. Kemarin waktu di Inggris juga pernah dia kayak gitu. Lama dia cedera, kawannya kualifikasi tapi dia yang berangkat. Cuma memang sampai ke final keok juga. Habis itu di posisi wing kiri Ruben Amorim lebih percaya ke Mason Mount daripada Garnacho, makanya dia dicadangin. Lagian siapa pula yang percaya kalau si Garnacho ini pemain bagus? Digadang-gadang bakal jadi wonderkid, tapi lebih cocok balik ke akademi sambil nonton YouTube Kid. Mungkin Amorim lebih percaya ke Simon karena main bagus di semifinal kemarin. Sedangkan Garnacho udah mainnya gak bagus, rambutnya apalagi. Mau ngikut-ngikut Adinda Yamal pula si Garnacho ini, mana lah bisa. Adinda Yamal itu penguasa Barcelona. Sedangkan Garnacho cuma menguasai bola aja, kadang-kadang masih lepas kemana-mana. Sejak awal pertandingan sebetulnya udah mulai ada feeling aneh aku pas nengok matchnya. Padahal ini match final ya kan, tapi malah sama-sama gak jelas kedua tim ini mainnya. Main gak ada pola, bikin serangan yang berbahaya pun mereka gak bisa. Mainnya pun gerasa gerusuk, tapi bikin ngantuk. Asli lah wak geng, saking boringnya match final ini, udah minum kopi 14 cangkir pun aku tetap ngantuk juga. Match ini mungkin besok-besok bakalan dianjurkan buat orang yang susah tidur. Final tapi kayak gak final. Bukan apa wak geng, aku kasihan ya sama wasitnya melihat orang ini main dari jarak terdekat. Dan untungnya wasit sepak bola tugasnya harus lari-lari ya kan. Kalau tadi duduk-duduk aja kayak wasit badminton, kurasa baru 28 detik aja main udah ketiduran dia saking boringnya match ini. Kurasa ini match final paling gak seru lah yang pernah aku tonton. Bukan apa ya kan, daripada nonton pertandingannya masih lebih seru lagi nonton tarian-tarian pembukanya tadi kurasa. Di match ini MU megang ball position dan Tottenham lebih banyak bertahan dan mengandalkan counter attack. Ini Tottenham ini entah karena gelandang mereka tipe bertahan semua dan gelandang kreatif mereka cedera, makanya lawan MU yang punya gelandang kreatif mereka lebih milih main bertahan. Aku nggak tahu lah ya kan. Padahal nggak ada kreativitas apa-apa juga yang dibuat sama pemain MU. Gitu-gitu aja oper sana, oper sini, kirim ke wingback, crossing, habis itu mati di Hollywood. Tiba-tiba menit ke-42 Tottenham malah bisa bikin gol. Melalui crossing dari Udogi, bola tendangan Brennan Johnson sebetulnya malah mengarah ke belakang. Tapi di belakangnya ada Luke Shaw yang bikin bola mantul ke depan. Dan Brennan Johnson yang sebenarnya udah hilang keseimbangan, dipaksanya basic attack ke bola sambil dilempar skill 1 Johnson ke Onana. Dan akhirnya bola pun dengan lucunya masuk ke gawang Onana. Gol apa pula lah ini ya kan. Asli lah dari gol ini aja udah sangat menggambarkan gimana pertandingannya. Udahlah dua tim ini sama-sama mainnya hancur, sekalinya ada gol pun prosesnya malah ngawur.
Skor pun berubah jadi 1-0 buat Tottenham dan bertahan sampai babak pertama habis. Aduh, match final macam apa lah ini ya kan? Kok bisa lah ada dua tim pauk sama-sama masuk ke partai final? Kalau kalian yang baru pertama nonton MU sama Tottenham, di match ini pasti kalian langsung ngerti kenapa mereka di posisi 16 dan 17 Liga Inggris. Bahkan match Brentford lawan Fulham aja lebih layak buat jadi partai final daripada match ini kurasa. Tapi serius geng, aku nggak bohong. Kalau kalian nggak nonton matchnya dan cuma nengok statistik aja, pasti kalian bingung kenapa Tottenham bisa unggul di babak pertama tadi. Mereka aja cuma bikin 2 syutingan dan nggak ada yang on target. Tapi entah kenapa malah mereka yang unggul 1-0. Berarti golnya tadi bukan karena on target, melainkan karena onana. Masuk di babak kedua, MU langsung menggempur habis pertahanan Tottenham. Bahkan sepanjang babak kedua, tim warung ayam ini cuma bisa parkir bis saja. Tapi walaupun udah mode full attack, MU ini masih susah buat bikin gol. Selain karena Tottenham parkir bus, serangan yang dibikin MU juga nggak jelas semua. Build up dikit langsung hilang bola. Pas nyoba long ball pun nggak ada yang nyampe ke kawannya. Saking ngantuknya aku nonton match ini, sampai ketiduran aku dan mimpi Maguire jadi pelatih Liverpool, biar tahu kalian. Habis itu menit ke-68 barulah ada serangan MU yang hampir jadi gol. Berawal dari skema free kick, tendangan Bruno gagal dibuang dengan sempurna sama Vicario. Bola ribut kemudian langsung disundul sama Hollywood ke gawang yang udah kosong. Tapi pas MU udah mau selebrasi, datanglah si Mickey van de Ven dan langsung salto dibuangnya bola yang hampir masuk. Bam! Biawak anjay, gila kali lah penyelamatan si van de Ven ini. Penyelamatan seharga gol ini ya. Sepanjang pertandingan cuma inilah satu-satunya momen bagus di pertandingan ini kurasa. Gara-gara penyelamatan ini juga lah aku terbangun. Cuma habis itu tidur lagi karena makin bosan matchnya. Bagi Mickey van de Ven, dia ini cuma menendang bola. Tapi bagi fans MU, si van de Ven ini menendang harapan fans MU semua. Habis itu si Postecoglou langsung nambah bis buat diparkir. Para strikernya macam Richarlison dan Brennan Johnson ditarik keluar dan digantikan sama Son Heung-min dan Kevin Danzo. Tottenham pun akhirnya main pakai 5 back dan cuma ninggalin Son Heung-min dan Dominic Solanke di depan. Sedangkan si Ruben Amorim yang udah pusing akhirnya mulai masukin satu persatu pemainnya. Mulai dari Garnacho, Zirkzee, Dalot, Kobbie Mainoo, semuanya udah dicoba. Bahkan saking buntunya Amorim menembus pertahanan Tottenham, kalau ada Ronaldo sama Rooney nonton tadi udah disuruh masuk juga dia sama si Amorim kurasa. Kalau ada si Lingard disuruh masuk juga nggak itu Nol? Oh jelas lah disuruh masuk. Disuruh masuk kantor polisi tapinya. Pak polisi tolong nih Pak, ini ada polisi nih Pak. Amankan dulu. Di akhir babak kedua, MU makin banyak dapat peluang yang berbahaya. Mereka berkali-kali mengancam lewat Garnacho, Luke Shaw, dan Leny Yoro. Bahkan sebelum peluit akhir dibunyikan, MU hampir bikin gol lewat teknik tendangan salto gabungan. Karena coba niru Tsubasa, Garnacho dan Casemiro coba bikin tendangan salto gabungan ala Tsubasa dan Misaki. Tapi karena pauk, tendangannya pun cuma menyamping. Dan wasitnya pun langsung merasa, halah, apalah tendangan budak-budak nih. Dahlah, prit. Pertandingan pun langsung berakhir. Skor 1-0 buat kemenangan Tottenham pun jadi hasil dari pertandingan ini. Tottenham pun akhirnya berhasil menambah trofi Liga Eropa mereka menjadi 3. Wih, selamat lah buat Tottenham ya kan? Apa ku bilang wak geng, prediksiku pasti gitu. Win rate 100% nih bos. Paham kalian? Dengan kemenangan ini, akhirnya Tottenham berbuka puasa setelah terakhir jadi juara di tahun 2008. Si Son Heung-min yang udah lama kali di klub ini, akhirnya dia bisa ngerasain macam mana rasanya ngangkat trofi. Tengoklah mukanya si Son ini, nampak senang kali dia karena bisa dapat trofi pertamanya. Bahkan dia juga jadi orang Korea pertama yang jadi kapten dan bisa ngasih trofi buat Tottenham. Macam yang gue bilang kemarin lah, emang udah layak lah si Son Heung-min ini dapat trofi ya kan? Dengan kontribusinya selama ini, kalau aja dia mau pindah ke City atau Real Madrid, udah tiap tahun dia ngangkat trofi. Tapi ya kadang-kadang memang ada pemain yang betul-betul loyal macam si Son inilah di sepak bola. Menolak trofi dan uang dari tim besar demi bertahan di tim bola yang lebih mirip warung ayam bakar. Tapi ada yang lucu waktu prosesi penyerahan trofinya ini wak geng. Bisa pula tiba-tiba habis medalinya jadi si Son yang angkat piala pun gak dapat medali. Kata UEFA, medali yang disiapkan di lapangan itu bisa kurang karena pemain Tottenham yang gak masuk squad macam Kulusevski, Bergvall, Maddison pun ikut ngambil medali juga. Aku curiga, kurasa legend-legend Tottenham macam Harry Kane, Robbie Keane, sampai Gareth Bale pun kurasa ikut ngambil medali kayaknya, makanya kurang. Tapi sisa medali yang kurang udah dibagikan UEFA ke ruang ganti Tottenham. Kurasa pas pembagian medali di ruang ganti malah jadi lebih ya kan? Ini udah pada dapat semua belum? Ada yang belum dapat nggak? Aku udah coach. Aku juga udah. Aku udah. Tapi kok ini sisa satu ya? Oh, satu lagi pemain kita yang belum dapat rupanya. Siapa coach? Onana lah, kalau nggak karena dia nggak juara kita ini. Christian Romero juga dinobatkan sebagai man of the match di partai final yang gak jelas ini. Ini juga bikin rekor karena Romero gak pernah kalah di 5 final yang udah dijalaninya. Memang aku yakin panitia agak kesulitan nentuin man of the match-nya ini. Karena sebenarnya sampah kali semua mainnya. Cuma kenapa Vicario yang bikin banyak save gak jadi man of the match? Karena dibanding Vicario terus terang lebih disiplin dan lebih konsisten permainan Romero di match ini. Konsisten dan disiplin buat bikin palak dan marah Maguire tapinya. Saking jeli si Romero ini, beberapa kali di matchnya tadi dia mancing-mancing amarah pemain MU apalagi Maguire. Sampai udah selesai pun masih ngamuk si Maguire ini sama Romero. Padahal Romero mau ngajak salaman aja nya. Kenapa
Kenapa nggak mau salaman kau sama Romero bang? Ah, pemain jahanam itu Nol. Benci kali aku sama dia, bikin emosi aja dari tadi. Kau pun bang kenapa udah tahu Maguire pala masih kau pancing-pancing pas full time? Ih, aku kan fair play ya Nol. Kalau udah habis pertandingan ya kita lupakan lah apa yang terjadi selama 90 menit. Ya aku salam lah dia sebagai bentuk sportivitas, tapi dia nggak mau. Oh gitu ya bang, bagus juga jiwamu ya. Nggak juga sih Nol. Sebenarnya udah kuludahi dulu tanganku tadi baru mau kuajak salaman si Maguire itu. Selain itu dengan trofi ini si Ange Postecoglou bisa buktiin omongannya di awal musim kemarin. Soalnya dia bilang kalau dia biasanya bakal menangin sesuatu di musim keduanya. Dan betul aja walaupun di Liga Inggris Terpongkengham ini hancur kali mainnya, tapi di Liga Malam Jumat mereka tampil konsisten dan bisa jadi juara. Memang pria sejati lah si Postecoglou ini. Walaupun bikin Tottenham berselamat dan hampir degradasi, tapi mereka bisa jadi juara dan bikin MU pengen ganti pelatih. Aku nggak kebayang lah kalau tadi Tottenham ini nggak juara, pasti habis lah si Postecoglou ini diolok-olok sama fans MU. Tapi takdir berkata lain ya kan? Mungkin di mata yang di atas lebih baik ayamnya menang daripada setan yang menang. Pintarnya Postecoglou di final ini dia nggak gegabah. Dia mau menghilangkan idealismenya dan beradaptasi dengan pemain yang dia punya di final ini. Gak seperti pertemuan sebelum-sebelumnya yang Tottenham lebih mendominasi, tapi di match ini mereka main lebih defensif. Persis lah kayak gaya main ayam. Pertama diam dulu dia sampai lawan datang. Pas mereka mau diserang, langsunglah mereka lari sekencang-kencangnya. Seakan-akan si Postecoglou ini mengenyampingkan main cantik. Gak apa-apa main defensif, yang penting kita juara. Sedangkan buat MU kekalahan ini bikin mereka makin terpuruk musim ini. Mereka udah mainnya hancur kali di Liga. Di final lawan tim yang peringkatnya mereka bokongi pun masih kalah juga. Lagian kan emang aneh kali MU ini. Udah tahu main di partai final tapi malah milih cosplay jadi Arsenal. Sir Alex Ferguson yang nonton langsung pun sepertinya kecewa dengan kekalahan MU ini. Apa ada niat Oppo mau melatih MU lagi abis ini? Enggak lah Nol. Kenapa? Kalau waktu zamanku MU diisi pemain bintang. Kalau sekarang pemainnya kayak binatang semua. Banyak juga rekor yang pecah karena kekalahan MU ini. Casemiro yang punya rekor nggak pernah kalah di Eropa terpongking juga akhirnya karena kepawaan Onana. Lucunya Onana pula yang rekornya masih belum pecah. Inilah kiper Pau ya kan lebih mementingkan rekor pribadi daripada buat sejarah bersama tim. Kalau rekornya tadi rekor kemenangan iyalah. Ini rekor kekalahan di final Eropa pula yang dipertahankannya. Bruno juga udah 2 kali kalah di final Eropa. Dan dua-duanya gara-gara ulah kipernya yang Pau ya kan. Sedih kali Bruno ini ya. Udahlah Bang Bruno, tenang. Aku berani jamin, biawakku ini taruhannya. Tahun depan kalian gak akan kalah di kompetisi Eropa. Ya iyalah bengak orang masuk pun kami enggak. Dengan kekalahan ini, MU bisa disebut klub Big Six yang performanya paling bobrok musim ini. Mereka cuma finish di peringkat 16 Liga Inggris dan harus mengakhiri musim tanpa satu pun trofi. Jadi musim depan MU gak bakal main di kompetisi Eropa sama sekali Nol. Iya biawak, dan lebih parahnya lagi, mereka harus bayar penalti ke sponsor mereka Adidas karena gak main di kompetisi Eropa. Dan kerugian materi lainnya karena gak main di kompetisi Eropa bisa mempengaruhi finansialnya MU yang sekarang juga lagi efisiensi katanya. Tapi mungkin inilah azab bagi pemimpin yang pelit di MU ini ya kan. Bayarin staf nonton pun pelit, pegawai banyak dipecat, tapi pemasukan klub masuk terus ke kantong mereka ya kan. Terlalu parah efisiensi. Ujung-ujungnya pemilik MU yang kehilangan banyak pemasukan musim depan malah kejang-kejang kayak orang epilepsi. Kekalahan MU di final ini jadi menimbulkan banyak tanda tanya. Salah satunya banyak mempertanyakan keputusan taktik yang diambil Amorim ini. Tahap yang dipikirnya sampai milih mainin Luke Shaw dan Mason Mount jadi starter. Iya Nol, karena mereka main jadi kalah MU tadi. Si Luke Shaw bukan dijagain si Brennan Johnson. Sedangkan Mason Mount bikin Bruno jadi geser ke belakang. Bisa Mount yang di match ini gak jelas mainnya, lama kali ditarik keluarnya. Mazraoui yang main bagus malah ditarik keluar. Luke Shaw yang sampah kali mainnya bisa main 90 menit. Ugarte yang duet sama Casemiro bagus malah gak dimainin. Ah, pening lah nengok si Amorim ini Nol. Sekarang ku tanya lah sama kalian, kalau yang kalian bilang itu terjadi, bakal menang juga nggak MU? Ya belum tentu juga sih Nol. Nah itulah makanya jangan si Amorim terus yang kalian salahkan. Si Amorim ini dia udah rela lo ngeluarin duitnya buat bayarin staff MU nonton langsung stadion. Ya walaupun kalau tahu bakal kalah nggak bakal berangkat juga ya mereka walaupun dibayar ku rasa. Walaupun gitu perlu diapresiasi lah si Amorim ini. Berkat dia prediksiku kemarin jadi betul soalnya. Tapi enggak lah, memang perlu diapresiasi lah si Amorim ini. Walaupun di Liga MU masih nggak berubah, tapi sejak dilatih Amorim ini lah mereka jadi konsisten di Liga Eropa. Bahkan MU yang selama dilatih Erik ten Hag nggak bisa menang di Eropa, langsung dibikin unbeaten sama Ruben Amorim ini sampai sebelum partai final ini main. Makanya walaupun dia belum bisa bikin MU juara, masih perlu dihargai lah usaha dia selama ini. Bukan apa kan, sejak gabung sama MU udah makin turun nama si Ruben Amorim ini. Dulu di Sporting dia dianggap pelatih muda yang potensial, tapi habis masuk MU langsung dianggap pelatih yang mudah kena sial. Buat fans MU kalian gak usah terlalu sedih lah. Walaupun gak dapat trofi, tapi sedihnya kalian gak sendiri. Masih ada di sisi kalian Arsenal yang bakal setia menemani. Gimana rasanya fans Arsenal nih Tottenham angkat piala? Biasa aja sih Nol. Biasa aja tapi sambil nangis kalian ya. Tapi jujur nih Wak geng, sebetulnya masih mengganjal tak di si Ruben Amorim tadi. Kenapa ya dimainin si Luke Shaw dan Mason Mount jadi starter? Apakah si Ruben Amorim ini masih nyimpan strategi? Nyimpan strategi buat apa Nol? Ya biar fokus buat match Asian All Star lah. Makanya dia nyimpan si Garnacho biar bisa ngelewatin Asnawi soalnya. Abis pertandingan ini makin panas situasi di MU. Garnacho ngeluh karena dia cuma dikasih menit bermain 20 menit. Aduh pemain muda yang kayak gini lah yang paling gak bisa di MU. Kalau kau tadi mainnya kayak Lamine Yamal dikasih waktu main cuma 20 menit, iyalah kau bisa komplain. Ini kau mainnya pun macam Lingard Garnacho, sok-sok komplain pula.
Kobe main kau tengok lah itu. Cuma pas injury time dia main pun gak komplain dia. Aku gak komplain memang Nol. Cuma nanti tiba-tiba udah ganti tim aja aku ke Arsenal. Jangan salah paham kau ya Nol. Maksudku ke Arsenal yang di Liga Argentina ya, bukannya di Liga Inggris. Arsenal yang di Inggris kan aib Inggris soalnya. Kemungkinan MU bakalan banyak ngejual pemainnya musim depan. Karena boncos, mau dari mana lagi duitnya kan, jual pemain lah. Apalagi kayak si Garnacho ini kemungkinan besar bakalan dijual. Sampai Bruno pun bisa jadi dijual. Karena tawaran dari klub Arab Al Hilal lumayan besar juga, 100 juta pound untuk Bruno. Apakah Bruno bakal dilepas MU buat dapat duit masuknya? Menurut kalian gimana Wak geng? Coba komen di bawah ya. Tapi kalaupun harus jual pemain, kayaknya Onana yang paling susah dijual. Harus MU yang keluar duit lagi buat jual dia. Baru ada yang mau nampung ya kan? Itu pun pabrik daur ulang yang mau nampung dia aku rasa. Biarpun hasil final ini banyak merugikan MU, tapi masih ada sisi positif yang bisa diambil sama MU. Pertama, mungkin ini jadi pelajaran lah buat pemilik MU. Bahwasannya kalau kalian mau hemat-hemat pun, kalau kalian gak serius membangun klub ini, tetapnya bakalan boncos juga kalian kalau gak main di Eropa kan. Tim-tim lain pada berbenah beli pemain yang bagus buat bersaing. Lah kalian malah beli sampah mahal-mahal tapi gak bisa main. Jadi nextnya mungkin manajemen jadi lebih berpikir lebih matang lagi buat bangun squad mereka. Bukan cuma modal pemain muda potensial aja. Tapi kalau potensinya bikin sial, ngapain dibeli ya kan? Yang kedua, buat MU mereka jadi bisa lebih fokus ke Liga Domestik musim depan. Makin sedikit match jadi lebih fokus lah mereka buat finish di top 4 Liga Inggris. Ini juga pernah dirasakan Arsenal nggak main di kompetisi Eropa tahun 2021 kemarin. Dampaknya bisa mereka jadi lebih konsisten di 4 besar. Dan akhirnya bisa meraih titel Best Runner Up of the Season, 3 times Runner Up in a row, dan trofi mengalahkan King UCL. Ruginya MU nggak main di Eropa ini malah di kita. Makin sedikit lah kita nengok lawan MU ya kan. Yang ketiga, kita bisa menilai si Amorim ini emang bagus atau enggak jadi pelatih. Soalnya dia dapat skuad buangan dari si Ten Hag ya kan, dan baru gabung di pertengahan musim. Bisa kita tengok Amorim ini agak idealis. Dia nggak mau ngubah-ngubah formasinya, dia mau pemain yang bisa mainin formasi dia. Serba salah memang di MU ini ya kan. Dulu Ten Hag yang lebih adaptif dan menyesuaikan dengan kemampuan pemain MU, ujung-ujungnya disalahkan juga karena nggak main skema kayak waktu di Ajax. Lah ini si Amorim main pakai skema di Sporting, pemainnya pada nggak bisa, malah disalahkan lagi si Amorim yang nggak fleksibel taktiknya. Mau kayak mana lagi dibilangnya kan? Mau kalian main batu buat dilempar atau ditendang? Yang namanya pemain batu ya tetap pemain batu. Jadi kalau kita mau menilai Amorim ini gimana, kita tunggulah musim depan. Biar dia bawa pemain yang dia mau dan buang pemain yang dia nggak mau. Kalaupun harus tukar tambah skuad Sporting MU pun nggak apa-apa lah kalau itu emang yang terbaik buat Amorim ya kan. Rupanya nanti memang betul ditukar tambah. Pemain MU ke Sporting, pemain Sporting ke MU. Hasilnya pemain MU juara Liga Portugal. Pemain Sporting di Liga Inggris pakai bendera MU malah 16 lagi. Berarti bukan pemainnya yang salah, emang klubnya aja yang terkutuk ya kan. Ya namanya klub setan, nol bawa kutukan lah memang. Tapi bisa kita tengok lah pemain-pemain MU yang senior masih percaya sama si Amorim. Mereka masih yakin kalau Amorim bisa bawa MU to the place mereka belong, ke tempat di mana mereka seharusnya. Tempatnya udah tau lah kalian di mana ya kan? Di mana nol? 4 besar? Salah. Jadi goa lah. Oke, itu aja cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng. Oh iya, saking lamanya video ini keluar sampai Napoli udah Scudetto pula ya kan. Habisin lah kalau sempat, ntar aku bahas lah ya kan. Lagi sibuk aku ini soalnya. Sibuk apa nol? Sibuk ngetawain MU bareng aku Roberto lah, cuman itu kerjaanku. Dadah Wak geng.